Bersama Detektif TV, kita akan mengulas dan menganalisa kasus-kasus rumit yang terjadi di sekitar kita. Kisah ini dimulai ketika suatu pagi ada dua orang yang hendak mancing. Mereka datang ke tepi danau untuk memancing. Di sana mereka melihat sebuah tenda. Tenda itu dalam keadaan setengah rubuh. Jadi satu tiang berdiri tegak, satu tiangnya dalam keadaan rubuh. Yang membuat perhatian mereka tertarik adalah di depan tenda itu ada semacam asap tipis-tipis. Jadi berarti bekas pembakaran. Yang namanya ada bekas pembakaran, asapnya masih ada tipis-tipis. Harusnya orang-orang ada di sekitar tenda. Maksudnya orang-orang yang tenda di situ belum lama kejadiannya. Orang-orang dengan adanya bekas sisa asap itu artinya pembakaran masih terjadi belum terlalu lama. Tapi anehnya mereka sama sekali tidak melihat adanya satu atau dua orang yang berkemah di sana. Jadi bisa dikatakan tenda itu dalam keadaan kosong. Mereka terus mancing. Mereka mancing sebentar, mancing. Tetap di tenda itu tidak ada kehidupan. Tenda dalam keadaan seperti itu aja. Kira-kira setengah jam kemudian mereka mendekat nih. Dua orang pemancing ini mendekat, berjalan mendekat. Begitu mereka sampai di tenda, terkejut. Di depan tenda ada orang dalam keadaan terluka. Di tendanya setengah badan kakinya keluar, setengah badan di bagian dalam. Jadi ada dua orang sama-sama terluka. Bercak darah banyak di mana-mana. Mereka telepon polisi langsung. Tim seperti biasa, kalau sudah telepon polisi, penanganan TKP semuanya diolah. Ternyata bukan cuma dua orang itu. Di dalam tenda ada dua orang lagi, semua berjumlah 4. Yang di luar tenda yang dilihat itu bernama Gustaf, yang setengah badan di luar, setengah badan di dalam bernama Sepo. Di dalamnya dua orang lagi di dalamnya bernama Boisman dan Maki. 3 orang meninggal, 1 orang yang di luar masih terselamatkan. Langsung dibawa ke rumah sakit, diolah, ditangani, masih terselamatkan. Kejadian ini langsung membuat gempar. Padahal danau tersebut adalah danau yang disebut bernama Danau Bodom. Danau tersebut adalah Danau Bodom. Danau Bodom adalah danau paling terkenal di Finlandia. Danau itu memancing masyarakat sekitar untuk memancing gitu. Maksudnya daya tarik Danau Bodom itu memancing masyarakat sekitar sampai masyarakat dari kota-kota luar untuk weekend camping, bangun tenda, mancing, hura-hura, biasalah namanya orang-orang Eropa gimana gitu. Maksudnya intinya Danau Bodom tuh di tahun itu ya. Ini kejadiannya tanggal 4 Juni 1960. Catat, 4 Juni 1960. Berarti sekitar 60 tahun yang lalu. Kasus yang belum selesai sampai sekarang. Penyelidikan dilakukan oleh polisi. Dari olah TKP sampai semuanya, sampai menunggu si Gustaf sadar. Begitu Gustaf sadar, mulai dilakukan interogasi kecil-kecilan gitu, interogasi ringan, dan Gustaf menyatakan ketika mereka sedang asik-asik malam itu ya, malam menjelang pagi, bahasa kita subuh lah gitu. Malam menjelang pagi hampir subuh gitu, tiba-tiba datang orang yang langsung menyerang mereka, menusuki mereka dengan pisau secara brutal, dan kejadian selanjutnya yang seperti kita lihat sekarang ini. Olah TKP itu dilakukan polisi, tapi tidak mendapatkan cukup bukti jejak atau apapun yang, maksudnya kalau ada orang luar datang, masuk dari mana, semua diperiksa. Mulai bukan bahasanya terlambat ya, memang sudah agak kacau karena ketika TKP itu diolah untuk mencari jejak atau dari mana jejak, kerumunan warga-warga dari luar, wartawan-wartawan atau orang-orang pencinta misteri, semua penyelidik swasta semua berdatangan ke tempat itu. Akhirnya jejak kan, kalau tempat TKP-nya masih bersih, otomatis jejak pembunuh asli yang masuk tuh dari mana ketahuan. Tapi kalau ini enggak, jejak di pasir tuh udah acak-acakan. Jadi yang tempat yang bisa diamankan hanya TKP tersebut. Sekelilingnya sudah tidak bisa dianalisa lagi. Itu yang membuat polisi kesulitan. Dan kasus ini langsung membuat daya tarik masyarakat sekitar. Semua orang-orang tua langsung gempar. Orang-orang tua melarang anak-anaknya datang ke Danau Bodom sebelum pembantai itu tertangkap. Jadi sebelum pembunuhnya ketangkap, jangan pernah ke Danau Bodom. Berbahaya, hati-hati. Camping di sana, jangankan sendiri berdua atau bertiga, 4 orang aja dibantai. Berarti hati-hati. Akhirnya Danau Bodom menjadi danau yang angker. Biasanya weekend
ramai gitu dengan para pengunjung, sekarang menjadi sepi, angker. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu dari kejadian tuh, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, tetap aja pembunuhnya nggak ketangkep. Misteri Danau Bodom tuh selalu menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut. Kok belum ketangkep juga? Kok belum ketangkep juga? Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Hingga akhirnya pencinta-pencinta misteri, grup-grup detektif yang ada di kota itu atau di kota-kota tetangga mulai tuh, bahkan sampai keluar-keluar negara-negara tetangga mulai mendiskusikan. Oh, kok Bodom bisa terjadi kayak gini ya? Pembantai ini belum ketangkep loh. Dianalisa biasa. Kalau yang namanya grup-grup detektif itu selalu menganalisa kasus-kasus yang terjadi dengan versi mereka. Jadi anggota-anggota pencinta misteri di setiap grup tuh sama. Saya juga punya grup detektif konyol tuh, membedah kasus itu terjadi selama ada yang menarik, mereka diskusikan. Dan itu yang terjadi untuk Danau Bodom. Setelah dianalisa, setelah dikoreksi, semuanya selama bertahun-tahun tidak pernah ditemukan atau tidak ada titik terang. Tahun demi tahun berlalu, tetap saja tidak ada perkembangan yang signifikan. Kasus Danau Bodom sepertinya makin lama makin tidak jelas. Walaupun TKP itu tetap diamankan, tetap saja barang-barang yang ada di sana makin lama juga makin tidak karuan. Perlengkapan sih biasa aja, namanya perlengkapan orang tenda, camping, ya gitar, ya alat musik, ya tempat memasak, semuanya benda-benda umum yang biasa dipakai untuk orang camping. Nah, yang menarik di sini adalah senjata si pelaku tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Itu yang membuat pertanyaan, apakah si pembunuh setelah menusuk lalu pisaunya dibuang ke tengah lautan atau seperti apa? Intinya ke tengah lautan, ke tengah danau. Intinya teori-teori seperti ini ramai di dunia detektif tapi tetap tidak terselesaikan. Sampai kemudian 9 tahun kemudian dari 1960 menjadi 1969, tiba-tiba tersebut satu nama, namanya Valdemar. Valdemar itu adalah orang yang berjualan membuka toko kios kelontong yang tidak jauh dari tenda, tidak jauh dari danau, memang di sekitaran danau. Jadi kalau kita belanja malam apa semua tuh biasa ke toko-toko tersebut saat siang, tapi kalau malam dia tutup. Nah, biasanya Valdemar ini selalu memarahi orang-orang yang berisik, yang gitaran, dengan disco, dengan apa, dengan bawa tip, apa semua. Pokoknya Valdemar tuh selalu marah kalau mendengar suara-suara bising. Dia tidak segan-segan untuk menimpuki orang-orang yang lagi camping atau mengendap-endap, memotong tali tenda hingga tenda langsung rubuh. Dia banyak melakukan hal-hal yang membuat orang tidak nyaman atau mengusir orang yang sedang santai. Nama Valdemar muncul. Kenapa muncul? Karena tiba-tiba dia bunuh diri. Dan dia nama dia menjadi ramai di dunia detektif karena Valdemar itu memiliki histori yang kelam untuk silaturahminya ke tetamu. Nama Valdemar muncul. Akan tetapi istrinya membantah. Pada malam kejadian dia bersama si suami. Walaupun hal-hal tersebut biasa. Namanya pendapat itu atau pembelaan diri, alibi seperti itu tetap saja dari pihak lain mendapat kecaman. Enggak, itu cuma alibi aja. Pasti dia pelakunya. Karena dia satu-satunya orang yang punya kesempatan untuk melakukan itu, dan dia adalah orang yang beringas, kejam, pemarah, Valdemar. Karena orang sudah meninggal, tidak cukup bukti juga, selesai. Tersangka lain lagi tiba-tiba muncul, yaitu dari penjara. Dari penjara ada penjahat namanya Penty. Penjahat ini tertangkap dengan kasus yang berbeda, bukan kasus pembunuhan. Dia tertangkap di penjara. Tiba-tiba di penjara itu dia ngaku, saya adalah orang yang membantai 4 orang di Danau Bodom. Hal tersebut langsung tersiar di dunia detektif, langsung ramai. Tiba-tiba pelaku yang selama ini dicari-cari polisi nggak ketemu, yang menjadi pembicaraan di semua grup-grup detektif dunia, tiba-tiba memunculkan diri. Namanya Penty. Tapi sayangnya orang-orang cerdas di banyak grup-grup detektif itu bukan orang bodoh. Artinya pengakuan Penty seperti itu tidak ditelan bulat-bulat. Bahkan mereka pun mengemukakan beberapa alasan itu bohong. Itu cuma gertakan sambal doang. Si Penty itu ngaku-ngaku sebagai pelaku, sebagai pembunuh, supaya dia disegani di penjara, supaya tidak diintimidasi sama penjahat-penjahat lain yang ada di penjara. Jadi kesannya dia cuma kesombongan, pengen cari nama doang, pengen supaya orang tuh kagum sama dia. Jadi pengakuan Penty dianggap bohong. Pelaku sebenarnya dari pembunuhan itu tetap belum ketangkap. Selama bertahun-tahun terus pembunuhan Danau Bodom
menjadi kisah klasik yang hanya jadi pembicaraan, hanya jadi perdebatan, hanya jadi analisa, bahkan dijadikan lagu sama grup band, ditulis menjadi cerita-cerita detektif. Tetap saja kasus di real dunia nyatanya tidak pernah terungkap. Sampai kemudian tahun 2004 sebuah teknologi yang menemukan tes DNA. Ini kemajuan teknologi ya, kemajuan dunia penyelidikan. Tim forensik sudah memiliki keahlian ini, yaitu mengetes DNA. Tes DNA ini adalah sebuah bisa dikatakan dari tahun 1960 sampai 2004, itu kan hampir 44 tahun ya. Selama 44 tahun kasus yang sudah beku ini bisa dikatakan di sini mulai terungkap. Dimulai dari sepatu Gustaf. Perlu catatan, sepatu Gustaf ini tidak ditemukan di sekitar tenda. Sepatu Gustaf ini ditemukan jauh sekali dari tenda. Masih di lingkaran danau, tapi jauh. Otomatis ada perdebatan tersendiri. Kenapa sepatu Gustaf bisa jauh sekali ditemukan saat itu? Ya kan? Padahal dianya ada di situ kan, dianya ada tenda. Itu menjadi perdebatan sendiri. Dan ketika sepatu Gustaf tes DNA, di situ ditemukan keanehan. Anehannya ini adalah ada 3 DNA darah. Darahnya si Sepo. Yang Sepo ini, ingat, Sepo ini adalah orang yang setengah badannya di luar, setengah badannya di dalam. Darahnya Sepo, darahnya Boisman, dan darahnya Maki. 3 orang ini darahnya ada di sepatu Gustaf. Ceceran darahnya, percikan darahnya ada. Tapi Gustaf sendiri nggak ada. Otomatis semua grup detektif, semua penyelidik, semua detektif swasta, kepolisian, FBI, semuanya penyelidik langsung gempar. Mereka langsung mempertanyakan, kenapa sepatu Gustaf bisa ada 3 darah orang tapi darah dia sendiri nggak ada. Munceratan, cipratan, setitik-setitik gitu semua ada, tapi Gustaf tidak ada. Apa alasannya? Apakah Gustaf tidak terluka? Padahal Gustaf juga sama. Oh iya, Gustaf itu mendapati luka yang lumayan parah. Rahangnya itu patah, tulang rahangnya itu remuk, kemungkinan dihantam keras gitu. Dari sini remuk sampai ke bagian belakang kepalanya ada semacam geger otak ketika dia ditemukan. Jadi meskipun dia selamat, luka dia lumayan parah. Nah, dengan luka sedemikian parah, kenapa sepatunya bisa sejauh itu? Kembali ke pertanyaan semula, kenapa sepatunya bisa sejauh itu? Saat kasus ini dipertanyakan sedang ramai, tiba-tiba ada saksi setelah 44 tahun diem ya, saksi mata setelah 44 tahun diem, ada saksi bernama Kemper datang ke polisi. Dia mengemukakan sebuah kesaksian yang begitu bisa dikatakan entah ini terlambat, entah memang sudah jalannya seperti ini, paling tidak inilah jalan keluarnya. Kemper memiliki cerita karena dia menjadi saksi mata pada malam itu. Ceritanya begini. Pada malam itu, Gustaf berkelahi dengan Sepo. Catat, Gustaf berkelahi dengan Sepo. Sepo itu adalah yang setengah badannya di luar, setengah badannya di dalam. Mereka ribut, entah karena sesuatu hal apa, mereka ribut parah. Pukul-pukulan, sampai kemudian si Gustaf kalah. Catat, Gustaf kalah. Karena Gustaf kalah, Gustaf diusir dari tenda. Dia pun pergi. Gustaf pergi, entah bagaimana ceritanya, kemungkinan itu saksi mata bercerita hanya sampai di perkelahian itu, sampai dia pergi si Kemper ini. Analisa selanjutnya adalah dari kepolisian dan semua menganalisa. Pengadilan pun mulai memanggil si Gustaf untuk kasus ini. Setelah tes DNA, pengadilan memanggil Gustaf. Analisa berkembang di persidangan pun pengadilan mengejas. Setelah perkelahian dengan si Sepo, Gustaf itu datang. Malam-malam datang, mungkin mereka sedang terlelap, ketiga temennya nih ya, yang pasti sedang terlelap, mabuk, biasalah namanya orang-orang santai begitu, mabuk-mabukan apa semua. Gustaf langsung menusuki mereka semua tiga-tiganya, membunuhi mereka tiga-tiganya. Dan kenapa luka Sepo lebih banyak dibandingkan 2 lainnya? Kemungkinan Gustaf lebih sakit hati kepada Sepo yang telah memukulinya sehingga patah tulang dan sedikit geger otak. Jadi pelaku dari kasus Danau Bodom adalah Gustaf sendiri. Lalu setelah itu Gustaf mungkin dia mengkonsumsi minuman lebih banyak atau gimana, dia baringkan dirinya, jadi dia mabuk tidak sadarkan diri. Jadi semua TKP itu adalah settingan. Pantes saja selama bertahun-tahun sampai 2004 itu
tidak ditemukan si pelaku sama sekali, karena pelakunya adalah Gustaf sendiri. Seperti itu yang terjadi di Danau Bodom. Akan tetapi pengacaranya yang bernama Rita, pengacara si Gustaf membela kliennya, membela Gustaf. Tidak, pertama, kasus itu cacat. Ya, kenyataan yang dianalisa, yang dituntut oleh pengadilan semuanya cacat. Kenapa? Karena Sepo itu adalah karena si Gustaf itu, Sepo sama Gustaf kan berantem menurut saksi mata Kemper. Menurut si Rita, menurut si pengacara ini, kalau memang si Sepo sama Gustaf berantem, Kemper melihat kenapa setelah 44 tahun baru ngomong. Satu. Yang kedua, Gustaf, catat nih, Gustaf mengalami luka patah rahang sama sedikit geger otak ringan. Apakah orang yang seperti itu bisa melakukan pembunuhan 3 orang walaupun orang itu sedang mabuk? Itu yang menjadi pertanyaan. Pertama, kalau orang yang habis mendapat hantaman, habis kecelakaan, habis geger otak, habis terjatuh, habis terbentur, dan dengan tulang rahang patah, dia akan jalan terhuyung-huyung, dan untuk melakukan penusukan atau luka atau pembunuhan seperti apa, itu kemungkinan kecil. Menurut Rita seperti itu, dan beberapa asumsi-asumsi lain. Intinya, pengadilan pun tidak memiliki cukup bukti. Akhirnya di 2004 ini, Gustaf pun bebas. Karena tidak ada bukti, karena kasusnya sudah terlalu lama ya, sudah 44 tahun baru diangkat lagi ke pengadilan, akhirnya kasusnya menjadi lemah, barang bukti pun tidak begitu jelas, sepatu Gustaf yang berada jauh pun, Gustaf lupa ingat bagaimana sepatu itu bisa berada di sana. Dia tetap dengan cerita yang kita dengar selama ini. Ada orang tiba-tiba datang menyerang kami secara brutal. Itu aja. Jadi selama 2004 itu, selama 44 tahun sampai 2004, kasusnya tetap tidak menemukan titik terang. Akhirnya Gustaf pun dibebaskan. Dan sampai sekarang, sampai tahun 2020, sekarang video ini dibuat di akhir 2020, besok sudah 2021, tetap kasus Danau Bodom tidak pernah terselesaikan. Akhirnya kasus ini menjadi perbincangan di dunia detektif, di grup-grup detektif. Kalau kalian mau masuk, klik aja linknya, ada grup detektif. Kasus ini menjadi kasus yang membuat ide cerita, membuat analisa, membuat tantangan. Kalau ada orang baru mau datang, baru masuk grup detektif, disajikan cerita ini. Coba, siapa pelakunya? Apakah benar-benar Gustaf atau orang lain? Apakah yang di penjara, yang telah mengaku sebagai pembunuh? Atau si Valdemar yang punya toko di sekitar atau sekitarnya? Intinya gitulah. Ini adalah salah satu kasus rumit di dunia yang tidak terselesaikan hingga sekarang ini. Kita akan bertemu di kasus lainnya. See you. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.